Nah dari situ saya mengenal ini ya roh filosofi. Jadi ketakutan-ketakutan yang kita alami, yang termasuk Bugina tadi alami, mayoritas ya nggak sekedar mental saja gitu, tidak sekedar tanda petik stres, depresi, paranoid kalau bahasanya kerennya, pasti ada rohnya. Jadi gangguan-gangguan mental karena nggak beriman ya, atau nggak merasa aman itu banyak terbukti spirit gitu ya. Nah ini yang akhirnya saya temukan gitu ya. Ya puji Tuhan, posisi sekarang saya merasa lebih baik gitu. Jadi ada progres positif ya, dari kesehatan, dari apa hal-hal lain gitu. Termasuk kemarin saya mencoba pengakuan tentang dakwaan pembunuhan. Jadi karena kan si mbah saya kan ini ya tentara ya atau setidaknya dari para leluhur kita lah gitu, nggak hanya yang kita tahu, tapi kita punya banyak leluhur yang terlibat dalam perang-perang. Makanya saya sedang merancang pemetaan baru tentang perang-perang di dunia gitu. Sudah dapat daftar perang di dunia yang tercatat dalam sejarah. Pertama tadi yang saya tulis adalah perang Troya. Nah Troya ini ternyata saya tadi baru ngeh juga, perang Troya yang disebut wilayah Troya atau Troy gitu ya, kalau di film-film Helen of Troy ya gitu, itu adalah wilayah Turki yang sekarang Turki. Jadi wilayah yang disebut Turki ini atau Anatolia itu sejak dulu wilayah yang terlibat perang gitu. Itu mirip kayak Yerusalem, jadi kawasan-kawasan yang diperebutkan lah istilahnya, jadi diduduki banyak bangsa. Jadi ketika menjadi wilayah yang disebut Troy itu dia ada 9 dinasti, dan setiap dinasti itu membangun di atas reruntuhan yang lama ya, berarti kan itu rebutan lahan lah gitu. Jadi terjadinya pasti juga dengan perang gitu ya, ada pertumpahan darah di wilayah Troya itu, di wilayah Troy itu. Nama Troy itu sendiri juga nama pendirinya Tros itu ya. Kemudian ada nama lain yaitu Ilios. Jadi nama pertama adalah Tros, nama kedua adalah Ilios. Makanya itu jadi kata Troya itu ya. Jadi apa namanya? Itu salah satu cara yang bisa kita coba dalam metode dua pelepasan. Supaya apa? Supaya kita yang sering takut mati itu iman tentang kematian itu berkurang. Karena teori saya, kenapa kita terlalu sering takut mati dengan stres ya, seperti yang Bugina alami itu banyak yang alami gitu, saya juga ngalami. Ada teorinya adalah berarti dulu kita punya dakwaan tentang kematian gitu. Jadi ketika saya merasa kok terlalu sering kepepet hampir kecelakaan, tujuannya kan mati kan, kecelakaan. Jadi berarti saya punya dakwaan tentang kematian. Nah akhirnya saya mencoba pengakuan dosa tentang dakwaan pembunuhan. Jadi di hadapan Tuhan, termasuk setan, saya dianggap pembunuh, walaupun hanya leluhurnya ya, maksudnya saya tidak praktek, tetapi dakwaan dari leluhurnya itu gitu. Sama seperti kalau teman-teman pernah baca tentang aku lupa ini Mikael mungkin atau Gabriel, tentang mayat Musa. Ini agak-agak mistis juga karena itu hanya dicatat di satu kitab PP, kemungkinan dari tradisi rabbinik ya, tentang mayat Musa gitu. Jadi ada malaikat dan setan yang bertengkar tentang mayat Musa. Jadi setan itu ingin mendakwa Musa yang membunuh gitu ya, karena membunuh, tafsirnya karena membunuh orang Mesir gitu. Kemudian Mikael atau Gabriel aku lupa, nanti silakan cari sendiri, itu bilangnya semoga Tuhan menghardikmu gitu. Jadi malaikat tidak mencaci maki si setan gitu. Tapi itu intinya, kalau kita manusia pernah membunuh ada dakwaannya gitu. Bahkan Moseh pun kena gitu.
seseorang yang menjalankan misi Tuhan dan terlanjur dia membunuh gitu. Ada dakwaannya gitu, jadi dakwaan kematian. Nah, apalagi konsep bahwa itu diwariskan dosanya. Jadinya kalau Musa itu kan Lewi ya kalau nggak salah. Orang Lewi juga akhirnya punya jejak-jejak itu juga. Maksudnya walaupun Lewi itu seharusnya ya bangsa atau suku bangsa yang khusus Kohen, tapi jejak-jejak dia berdosa ya banyak. Apa namanya? Artinya itu yang bagi saya sendiri membuktikan gitu ya, bahwa gimana pun dakwaan itu ya harus diselesaikan. Makanya saya terus berjuang. Ya puji Tuhan sudah ketemu ya kemarin tentang sejarah kemerdekaan dari cerita Budi saya share di WA gitu. Jadi orang-orang yang menjadi leluhur saya memang ya aktif gitu ya, walaupun itu tugas, katakanlah zaman itu tuh tugas negara gitu, tapi ya pasti ada gitu dakwaan pembunuhan gitu. Sama seperti kalau kita punya entah jadi leluhur ya, jadi tentara, jadi panglima, laskar, pasukan, termasuk dukun santet misalnya, bunuh orang ya, sama ada dakwaannya. Apalagi para raja atau dinasti-dinasti yang seperti saya ceritakan tadi tentang Troya gitu. Jadi dinasti itu berganti dengan perang. Di Indonesia kita selalu punya pengalaman sejarah dinasti-dinasti itu berperang. Dinasti India yang masuk ada yang secara sejarah diceritakan damai gitu. Tapi kalau aslinya ya belum tentu gitu. Belum tentu semua perang-perang di masa lalu tercatat dengan baik. Dan akhirnya misalnya katakanlah kita belajar sejarah Kerajaan Medang, itu banyak perang dengan Sriwijaya, perang dengan di Jawa sendiri ya, maksudnya perang saudara, jadi rebutan tahta sesama keturunannya, tapi kan nggak hanya satu yang pengen jadi raja gitu, semua merasa berhak keturunan, jadi perang. Kayak Majapahit juga sama. Jadi orang-orang yang terlibat dengan kerajaan-kerajaan itu punya dakwaan tentang pembunuhan. Makanya kemarin kalau teman-teman perhatikan ketika Raja Charles sekarang ya, dulu pangeran sekarang jadi raja, ketika dia naik tahta ada beberapa komentar dari negara-negara bekas jajahannya, misalnya aku lupa di Afrika atau Ghana gitu, atau Kongo ya, yang bilang atau Afrika Selatan, pokoknya dia membahas permata yang di tongkatnya Raja Charles gitu. Jadi ada berlian atau permata di situ. Terus mereka bilang dari bangsa Afrika ini, tolong kembalikan itu kepada kami. Jadi para raja yang sampai ada sekarang pun itu mau tidak mau gitu ya. Ya ada sejarah kelam peperangan, gitu ya. Penjajahan peperangan. Kemarin juga saya tentang karena perang kemerdekaan itu kemarin saya ceritakan Thailand gitu ya. Saya mencoba menelusuri sejarah Thailand, dinasti yang sekarang, yang Chakri sekarang, ya mau nggak mau ada itu, ya namanya perang antar dinasti. Jadi dinasti yang sebelum ini itu awalnya itu bukan yang Chakri, gitu. Ada namanya Taksin, ada Raja Taksin. Raja Taksin ini membebaskan Thailand dari penjajahan Burma atau sekarang Myanmar itu. Jadi dinasti sebelumnya udah runtuh, dikalahkan Burma, jadi jajahan gitu Thailand, dulu namanya Siam. Kemudian muncul raja orang bernama Taksin ini, dia campuran gitu ya, bangsa Thailand plus Cina gitu. Kemudian dia memimpin perang membebaskan, mengusir bangsa Burma kembali ke negaranya dan mendirikan kerajaan, kalau nggak salah namanya Thonburi gitu,
di wilayah Tonpuri. Nah kemudian dia punya para jenderal-jenderal. Nah dia dikudeta gitu. Nah jenderal yang kudeta ini mendirikan dinasti yang Cakri sampai sekarang. Ini tahun 1700 kalau nggak salah ya. Jadi di dinasti sekarang itu kan Raja Rama ke-10, 10 dinasti, ya 10 generasi raja. Itu diawali dari peristiwa ini. Jadi artinya ya mau tidak mau pasti ada, kalau dalam sistem legal ground ya hutang darah. Ada hutang darah. Ya. Jadi saya coba pengakuan, nah siapa tahu ini berdampak ke negara Thailand sendiri. Dan ya ke saya sendiri juga, siapa tahu nyambung. Intinya bahasanya adalah siapa tahu gitu ya. Siapa tahu. Ya itu yang bisa saya lakukan gitu ya, untuk menghilangkan paranoid yang berlebihan gitu. Termasuk dulu gitu, ini sebenarnya ini pelengkap dari pemetaan pandemi ya, global ya. Jadi artinya kalau global penyakit kan kematian karena penyakit. Nah, jadi ini kematian karena perang, gitu. Dakwaan. Jadi sebisa mungkin kita bersih dari dakwaan kematian versi apapun ya. Versi sakit penyakit, versi santet, kalau ada versi perang, dan mungkin nanti ketemu lagi poin-poin penting dari dakwaan kematian. Tapi ketika saya coba ini, saya merasa ini sih lebih santai saya secara kejiwaan. Entah bagaimana gitu, lebih santai, lebih iman tentang kehidupan itu lebih lagi begitu ya. Jadi beberapa iman yang tentang kematian karena penyakit gitu sepertinya ya ada pengurangan. Saya merasa ada pengurangan, iman setaniknya berkurang. Berarti selama ini mereka mendakwa menggunakan dakwaan pembunuhan atau kematian. Nah, semoga ini semakin bersih, jadi secara kejiwaan saya juga lebih sehat. Nah teman-teman yang ikut pengakuan ini juga bisa lebih sehat ya.